Bapak Ibu, pada tanggal 20 Februari yang lalu, saya diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke istana. Dan malam sebelumnya saya dihubungi oleh Bapak Pratik, Mensesnek, bertanya apakah saya ada di Jakarta, dan kemudian saya mengatakan saya ada di Jakarta. Lagi bersama Bang AM dan Bang Andi Arief mengelola tabulasi sambil melihat sirekap, telepon satu persatu ke para caleg, termasuk tim yang ada di lapangan, termasuk Bu Andi Timo yang sedang menggelar war room di DPP sini dengan sistem pemantauan yang juga kita buat dari awal. Tiba-tiba mendapatkan telepon itu, dan kemudian tanggal 20 pagi saya datang menghadap beliau, dan tentunya beliau menyampaikan secara langsung ketika itu untuk mengajak Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan dan memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri ATR dan BPN. Sesuatu yang cukup mengejutkan pastinya bagi kader yang masih sibuk mengawal suara. Karena kita menduga bahwa sampai dengan 20 Maret rasa-rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat. Tetapi itulah jalannya, itulah jalan Tuhan, dan kemudian ketika ditanya ya saya tentu menjawab kami siap, terima kasih atas kepercayaannya, karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Inilah yang dari awal kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan kembali di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu, dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin.